Sekarang kita belajar tentang penalaran umum. Kita lihat dari soal dikatakan, menurut penelitian, pisang memiliki banyak manfaat. Hal ini karena pisang merupakan salah satu buah yang kaya akan mineral kalium dan serat pektin. Kalium dapat membantu dan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pisang itu banyak mengandung mineral kalium dan serat pektin, ya. Kemudian katanya kalium itu untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Sementara itu serat pada pisang mampu mengikat lemak. Yang ini. Manakah simpulan berikut yang paling mendukung pada penelitian tersebut? Yang A. Mengonsumsi pisang dapat membantu konsumen terhindar dari resiko stroke dan penyakit jantung. Kalau kita lihat dari sini, stroke dan penyakit jantung umumnya dipengaruhi oleh pembentukan plak akibat adanya lemak. Sehingga yang ini bisa kita katakan benar. Jawabnya tentu yang A. Kalau kita lihat yang B, mengonsumsi pisang dapat digunakan sebagai terapi bagi penderita diabetes. Dalam teks di sini tidak ada disinggung tentang diabetes. Kemudian dokter menyarankan pasiennya mengonsumsi pisang. Di sini juga tidak ada berbicara tentang saran dari dokter. Serat tidak hanya terdapat pada buah pisang, itu betul, yang ini betul, tetapi bukan bagian dari cerita atau teks di atas ini. Yang E, kalium tidak dapat menjaga tekanan darah tetap stabil. Di sini tidak ada disinggung. Jadi yang tepat adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Akhir-akhir ini tingkat kematian pada anak-anak disebabkan oleh gagal ginjal akut terus meningkat. Menurut dokter, kebanyakan anak yang menderita gagal ginjal akut misterius disebabkan oleh konsumsi obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol melebihi batas. Manakah pernyataan berikut yang memperkuat pendapat dokter? Jadi pendapat dokter ini karena terdapat ada obat yang mengandung glikol yang melebihi batas. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia. Penyakit gagal ginjal akut bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Ini penyakit yang sangat membahayakan, tetapi yang A ini bukan merupakan bagian dari teks di atas ini. Yang B, orang tua tidak menyadari kebutuhan gizi anak-anak. Di sini dikatakan orang tua tidak menyadari gizi anak-anak. Dan ini juga bukan merupakan bagian dari teks nomor 2 ini. Dia tidak menyinggung tentang gizi, tetapi tentang penyakit yang dialami oleh anak dan penyebabnya. Kemudian, orang tua korban menyebut pernah memberikan sejumlah obat yang mengandung etilen glikol. Jadi kalau kita lihat di sini, orang tua korban yang mengalami etilen glikol. Sedangkan penyebabnya adalah karena mengandung etilen glikol. Sehingga kesimpulan yang memperkuat bisa kita katakan adalah yang C ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Pemerintah mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di Indonesia karena potensi yang dimiliki sangat besar. Menurut para ahli, sebagian besar komponen utama pada mobil listrik adalah baterainya. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah? Jadi yang menyebabkan dia menjadi lemah. Ini yang mau kita lihat dari pernyataan-pernyataan di bawah. Indonesia memiliki cadangan tambang yang melimpah. Ini benar, jadi ini memperkuat. Indonesia memiliki suku cadangan yang melimpah untuk membuat baterai. Ini juga adalah bagian yang memperkuat. Masyarakat enggan menggunakan mobil listrik karena tempat pengisian baterai yang masih langka. Ini bukan salah satu yang memperkuat. Ini adalah yang memperlemah. Ya, jadi ini kita kasih tanda dulu. Penggunaan mobil listrik akan mengurangi emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara. Ini juga akan memperkuat. Kenaikan harga minyak mentah dunia menyebabkan beban subsidi APBN untuk BBM meningkat. Akibat ini sehingga bisa meningkatkan pembelian. Jadi ini memperkuat. Kalau kita lihat di sini, yang memperlemah adalah masyarakat enggan menggunakan mobil listrik karena tempat pengisian baterai yang masih langka.
Simpulannya yang memperlemah berarti yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. Meskipun pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler tetap berlangsung. Hari Rabu pada minggu ini bertepatan dengan hari libur nasional. Simpulan yang tepat adalah, jadi di hari Rabu itu tidak ada, ini kalau kita lihat tidak ada kegiatan belajar mengajar. Yang ada adalah kegiatan ekstrakurikuler. Maka kalau kita lihat simpulannya yang A, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun pada hari Rabu. Ini salah. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Rabu. Ya, ini bisa benar. Yang C, kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan kecuali pada hari Rabu. Yang ini juga bisa kita katakan di sini salah, karena selain hari libur kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. Jadi yang C salah. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Rabu. Hari Rabu tidak ada kegiatan belajar mengajar. Yang E, kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada hari Rabu. Hari Rabu ada ekstrakurikuler, berarti yang ini bukan simpulan yang tepat. Yang benar adalah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Rabu, karena hari yang lain tetap belajar mengajar. Jadi jawabnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.